Bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Kalau lagi pusing, lagi banyak masalah, atau lagi uh, mengalami kejenuhan, biasanya kita itu sering mengatakan healing dulu. Dan healing itu biasanya ada yang jalan-jalan ke luar kota, ada yang melakukan kegiatan menulis, ada juga yang memakan makanan yang pedas dan lain sebagainya. Tapi benar nggak itu healing yang sesungguhnya? Dan di session ini saya mencoba untuk memberi sudut pandang, atau ya melengkapi lah untuk sudut pandang kita semua, agar kita sebagai orang-orang yang mengalami rutinitas yang sama, ataupun juga yang sering menghadapi problem nggak ujung selesai. Nah, kita coba untuk ngobrol-ngobrol di session ini. Kalau kita ngomong tentang healing, biasanya kita selalu berharap semuanya cepat selesai. Ada solusi dari kejenuhan-kejenuhan, dari masalah, dari segala sesuatu yang membuat kita kurang nyaman. Sebenarnya healing ini bisa dikatakan sebuah proses penyembuhan, proses masalah yang harusnya selesai gitu, dengan cara-cara yang tadi, yang bisa jalan-jalan, bisa menulis, bisa banyak hal yang dilakukan. Nah, tapi kita juga sering melupakan bahwa apa yang kita lakukan itu hanya kepuasan sesaat gitu, hanya menghilangkan rasa kesenangan sesaat gitu. Dan setelah melakukan yang disebut healing tadi oleh kita semua, ketika kita selesai itu ya malah kembali ke rasa yang sama, kurang nyaman, masalahnya nggak selesai gitu. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah apa yang kita lakukan dalam rangka healing ini, kita benar-benar bisa membuat tubuh kita itu nyaman, dan kita bisa menjalani rutinitas selanjutnya dengan lebih siap, lebih efektif. Jadi bisa diambil garis besarnya bahwa healing ini adalah proses penyembuhan yang kita lakukan secara mandiri, ataupun juga meminta bantuan oleh orang lain yang memang bisa kita percaya atau mempunyai kemampuan khusus, seperti hipnoterapi, seperti cara-cara mandiri olah nafas, kemudian menuliskan hal-hal yang menjadi keluhan kita ke buku atau ke catatan-catatan yang diperbolehkan. Jadi bukan diubar ke medsos, bukan juga diberikan ke orang-orang yang sembarangan gitu ya, diceritakan secara masif, tapi ini dituliskan untuk harapannya bisa mengurangi beban pikiran kita, dan kita bisa lebih siap gitu. Nah, jadi teknik yang harus kita pahami menonton YouTube misal, atau tadi ya menulis atau jalan-jalan, pahami betul bahwa itu sebenarnya
healing atau hanya emosi sesaat untuk lari dari problem yang kita hadapi? Dan apakah setelahnya kita bisa lebih nyaman atau kembali lagi ke kondisi semula yang harus kita hadapi lagi, harus jenuh lagi? Jadi kalau misalnya teman-teman setelah melakukan proses healing tadi malah justru kembali lagi ke kondisi yang nggak nyaman, berarti ini belum bisa dikatakan healing yang aslinya. Karena healing itu adalah sebuah proses yang menyelesaikan masalah atau memberi tubuh kita lebih siap, mental kita lebih siap untuk menghadapi masalah itu. Bukan berarti setelah healing kita langsung masalahnya benar-benar selesai, enggak, tapi bagaimana kita bisa lebih siap, bagaimana kita bisa lebih nyaman, lebih baik lagi untuk menghadapi masalah itu dan pada akhirnya selesai gitu. Problem setiap hari nggak akan selesai teman-teman, tapi kita bisa membuat semacam benteng gitu ya, kekuatan agar tubuh kita itu selalu sehat, mental kita selalu sehat. Salah satunya ya tadi, kita harus memahami betul apa yang kita lakukan itu memberi kesiapan. Secara inti kesimpulan dari obrolan atau dari pandangan yang ingin saya sampaikan adalah semua yang kita katakan healing itu kalau memang setelahnya yang kita lakukan itu bisa membuat tubuh kita nyaman, membuat badan kita rileks, dan membuat mental kita lebih siap untuk menghadapi masalah problematika yang ada dan bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang sehat, berarti itu kita sudah tepat mengambil jalur healingnya. Tapi kalau setelah healing, setelah jalan-jalan, setelah proses apapun yang teman-teman anggap healing itu malah menambah beban atau membuat kita kembali lagi ke masalah semula, berarti healing itu belum selesai atau itu bukan healing tapi hanya kesenangan sesaat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat obrolan ini. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.